Kakak, namanya siapa? Nama saya Siti Nabila dengan NIM 2925047. Emang kamu lagi mata kuliah apa, Kak? Desain komponen jig and fixture. Kamu Dilan ya? Bukan, aku Galedi Putra dengan NIM 2925050. Terus kalau ini siapa? Milea? Bukan, kalau aku Mama Tadi Setio dengan NIM 2925062. Woi, lu maling lu ya? Bukan bang, gua Rizky Kota Ilasan dengan NIM 2925059. Kalau lu siapa? Gua Rizky lagi dengan NIM 2925046. Woi bang, lu siapa? Saya Muhammad Novel Purnama, NIM saya 2925057. Stand. Nah, stand ini fungsinya untuk menyangga dari base dan seluruh lokator-lokator jig yang ada di jig and fixture. Nah, di sini dia tuh berfungsi untuk menyangga locator dan juga ditopang oleh stick. Jadi itu lokator yang digunakan itu untuk menahan atau menumpuk dari benda itu tersebut. Bendanya itu ada knalpot dan ini memakai lokatornya itu free bentuknya. Dan di sini ada juga untuk rem pneumatiknya. Pada jig ini digunakan tipe base fix, yaitu dasar atau dudukan jig yang bersifat tetap dan tidak dapat bergerak saat proses kerja berlangsung. Base fix berfungsi sebagai penopang utama seluruh komponen jig agar posisi benda kerja tetap stabil dan presisi selama proses pengelasan maupun pengecekan dilakukan. Penggunaan tipe base fix membuat posisi komponen kendaraan dapat dipertahankan sesuai titik referensi yang telah ditentukan sehingga mengurangi kesalahan atau pergeseran saat proses berlangsung. Selain itu, base fix juga membantu meningkatkan kelakuan konstruksi jig sehingga hasil pengerjaan menjadi lebih akurat, konsisten dan aman digunakan dalam proses produksi maupun praktikum. Tinggi proses penggunaan jig disesuaikan dengan tinggi operator, yaitu sekitar tinggi pinggang operator yang berkisar 90-110 cm. Untuk lokasi pin dan baut, yaitu pada baut terletak pada sisi luar cover pelindung knalpot dan terletak di bagian ujung leher knalpot. Sedangkan pin biasanya berada di lubang dudukan atas untuk mereda getaran tersebut. Jig ini menggunakan pengekleman pneumatik, yaitu sistem penjepitan yang bekerja menggunakan tekanan udara bertekanan dari silinder pneumatik. Sistem ini berfungsi untuk menjepit dan menahan benda kerja secara otomatis agar tidak bergerak selama proses pengelasan atau pengecekan dilakukan. Pengekleman pneumatik memiliki kelebihan yaitu proses penjepitan lebih cepat, tenaga penjepitan lebih stabil, dan mampu meningkatkan efisiensi kerja dibandingkan penjepitan manual. Selain itu, penggunaan sistem pneumatik membantu operator bekerja lebih mudah dan mengurangi kemungkinan kesalahan posisi benda kerja sehingga kualitas hasil pengerjaan menjadi lebih baik dan konsisten. Yang pertama ada post guide, komponen yang berfungsi sebagai pemandu atau pengarah agar posisi komponen tetap presisi saat proses kerja berlangsung. Yang kedua adalah ejector, berfungsi untuk mendorong atau melepaskan benda kerja dari jig atau fixture setelah proses selesai sehingga lebih mudah diambil. Yang ketiga, spot gun guide, digunakan sebagai pemandu posisi spot gun alas titik agar titik pengelasan tepat dan konsisten. Nyalakan kompresor. Hubungan sumber listrik kompresor. Nyalakan kompresor dan tunggu hingga tekanan udara mencapai standar kerja. Mengatur tekanan udara. Atur regulator tekanan sesuai kebutuhan alat. Pastikan tekanan stabil agar penjepitan kuat. Memasang benda kerja pada jig. Letakkan benda kerja pada lokator atau stopper fixture. Sesuaikan dengan titik referensi yang bertujuan menjamin posisi benda selalu sama dan presisi. Lanjut, setelah itu mengaktifkan klem pneumatik. Tekan tombol atau lever pneumatik. Silinder pneumatik akan bergerak dan menjepit benda kerja otomatis. Setelah itu, periksa posisi dan kekencangan. Pastikan benda kerja rata, tidak goyang, klem terkunci dengan sempurna. Setelah itu, proses produksi atau pengerjaan. Contoh proses pengelasan, pengeboran, pemotongan, dan perakitan.
Posisi operator dalam mengoperasikan jig untuk proses pengelasan yaitu berada di depan dengan menggunakan APD. Tipe alat yang digunakan untuk penyambungan knalpot yaitu menggunakan las mic, yang dimana las mic ini sangat cocok untuk proses penyambungan knalpot tersebut. Las mic sendiri adalah metode pengelasan busur listrik yang menggunakan kawat las gulungan elektroda yang keluar secara otomatis untuk mencegah kontaminasi udara pada hasil elasan tersebut. Bentuk part berupa tabung silinder dengan pipa pada kedua sisi yang berfungsi sebagai saluran gas buang kendaraan. Material yang digunakan pada umumnya berupa plat baja dengan ketebalan sekitar 0,8 mm sampai 1,2 mm, tergantung jenis dan spesifikasi kendaraan. Ketebalan tersebut dipilih agar knalpot cukup kuat menahan panas dan tekanan gas buang, namun tetap ringan saat digunakan. Part ini juga terdapat beberapa lubang atau hole yang berfungsi sebagai titik pemasangan dan jalur pengikat komponen. Lokasi lubang berada pada bagian bracket atau dudukan di sisi kanan dan kiri part. Posisi lubang dibuat simetris agar mempermudah proses assembly serta menjaga kestabilan saat knalpot dipasang pada kendaraan. Selain itu, ukuran panjang, diameter tabung, serta posisi lubang telah disesuaikan dengan desain drawing agar hasil part sesuai standar produksi dan dapat berfungsi dengan baik saat digunakan. Nah, lokasi penyambungan yang akan kita las di knalpot yaitu ada pada bagian selang knalpot dan pada bagian knalpot itu sendiri, yang dimana di sisi kanan knalpot dan di sisi kiri knalpot, dan ada pada bagian depan knalpot itu dilas menggunakan las mic